Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, mata kuliah pendidikan inklusi kelas 3B dengan dosen pengampu Ibu Deti Amelia Karina SSMPD dan juga Bapak Rana Gustian Nugraha MPD. Kelompok kami akan membahas mengenai karakteristik dan penerapan pendidikan inklusi terhadap anak indigo. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Pak Lukman Hadi dan juga rekan saya yang bernama Sultan Ahmad dan Ian Setiawan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung kepada pembahasan. Kepada saudara Ian, Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu anak indigo. Dalam Wikipedia, anak indigo atau anak nila adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Nah, menurut Suropati dalam Krishnan tahun 2019, anak indigo yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan psikis yang unggul dibandingkan anak normal seusianya, yang dikarenakan orang tersebut memiliki kekhawatiran maupun tingkat stres yang lebih rendah daripada orang pada umumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anak indigo adalah anugerah atau kelebihan istimewa yang diberikan kepada seseorang dibandingkan dengan anak seusianya yang sering dianggap anak yang aneh dan tidak biasa karena kemampuan indera keenamnya atau psikisnya dan identik dengan warna ungu karena diyakini sebagai warna aura anak indigo. Akan tetapi, dalam dunia medis belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, fenomena anak indigo dalam pandangan kesehatan dan agama adalah sebagai berikut. Menurut pandangan kesehatan, anak indigo termasuk pada pseudoscience, di mana belum ada alat medis yang membuktikan kebenaran kondisi tersebut. Akan tetapi, dalam dunia psikiatri, anak indigo termasuk kategori ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, semacam gangguan perkembangan dan keseimbangan aktivis motorik anak, sehingga menyebabkan aktivitasnya tidak lazim atau tidak biasa dan cenderung berlebihan. Sedangkan menurut pandangan agama, sejatinya anak indigo itu dalam kondisi tidak normal, baik karena sebab ADHD atau melihat jin. Mengapa tidak normal? Sebab normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Apabila seseorang atau anak dapat melihat jin, artinya ada jin yang usil dan mengganggunya. Dan tindakan yang harus dilakukan adalah harus segera berobat atau melepaskan diri dari gangguan jin tersebut melalui ahlinya. baik selanjutnya mengenai ciri-ciri fisik dan psikis anak indigo. Anak indigo kerap diidentikan dengan kemampuannya untuk dapat melihat hal-hal yang gaib. Namun, ada ciri-ciri lainnya juga yang harus dipenuhi oleh seorang yang mendapat label anak spesial tersebut. Dari segi fisik, anak indigo ini tidak berbeda dari anak pada umumnya secara kasat mata. Hanya saja memiliki ciri-ciri perilaku dan pola pikir yang berbeda. Sehingga anak indigo akan terlihat berbeda dibanding teman-teman sebayanya. Ada ciri anak indigo berdasarkan fisik, antara lain, yang pertama, bentuk kepala sangat khas. Bentuk fisik yang mungkin Anda lihat adalah kepala yang sedikit besar dan anak seusianya terutama terlihat jelas pada bagian lingkar kepala, dahi, dan kening yang lebih besar. Kuantitas otaknya lebih besar dikarenakan mempunyai kemampuan dalam menganalisis panca inderanya. Yang kedua, bentuk daun telinga. Dilihat dari daun telinga yang memiliki perbedaan ketimbang anak lainnya, seperti bentuknya sedikit keluar dari kepalanya. Telinganya lebih memanjang di bagian ujung atas dan menekuk bagian kuping bawahnya. Hal ini terjadi karena kepekaan dalam pendengaran di atas normal. Yang ketiga, ada mata yang lebih tajam. Anak dengan keistimewaan indigo memiliki tatapan mata yang tajam dan dalam, apalagi di bagian pupil lebih besar dibanding dengan anak normal lainnya, sehingga terkesan memiliki sedikit tulang warna putih. Dengan mata yang tajam seperti ini, dia memiliki kemampuan supranatural dalam melihat dimensi-dimensi lain yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia normal. Yang keempat, ada tanda kahilat.
Tanda kelahiran ini sering ditemukan pada anak-anak indigo yang ditemukan di dahi misalnya atau di kedua matanya. Warna tanda kelahirannya biasanya cukup jelas seperti warna lebam, bekas pukulan, seperti itu warnanya. Yang kelima, ada bagian tubuh yang sakit. Dalam beberapa kasus, anak yang mempunyai keistimewaan ditemukan pernah mengalami sakit kepala yang tidak tertahankan, kemudian lambung yang melemah. Hal ini dikarenakan adanya stres dalam berpikir yang keras yang tidak dikehendaki sehingga memerlukan energi yang besar. Sedangkan lambung yang lemah dikarenakan produksi asam lambung yang meningkat, mereka mengalami stres. Selanjutnya ada ciri-ciri anak indigo berdasarkan ilmu kejiwaan. 1. Rasional. Anak-anak indigo dominan menggunakan otak kanan. Artinya, mereka akan fokus pada penglihatan, perasaan, dan pelajaran non-verbal seperti musik, matematika, seni, dan psikolog. Ciri-ciri indigo ini berkaitan dengan kecerdasan, sehingga anak indigo akan disarankan menjalani tes IQ. Untuk dikatakan indigo, IQ anak indigo harus di atas 120. Meski demikian, tes ini saja tidak cukup karena anak yang sangat cerdas pun bisa lebih dari 130. Tidak serta-merta dikategorikan sebagai indigo jika tidak memenuhi dua tanda lainnya. Yang kedua, ada spiritual. Anak-anak indigo juga percaya akan adanya Tuhan, namun biasanya mereka juga tidak ingin terjebak pada aspek spiritualnya saja. 3. Memiliki indera keenam. Anak indigo akan mempertanyakan banyak hal, termasuk alasan dibalik kewajiban yang harus dilakukannya dan mungkin motivasi untuk meyakini adanya Tuhan dan agama tertentu. Ciri-ciri anak indigo juga bisa terlihat dari cara bicaranya. Sangat dikenal sebagai old soul alias jiwa tua yang terperangkap dalam diri anak-anak. Jadi, sekalipun usianya baru 4 atau 5 tahun, anak indigo sudah bisa mempertahankan masalah keberadaan kita, hal-hal spiritual dan juga yang lainnya. Ciri-ciri terakhir anak indigo ini adalah memiliki indera keenam. Artinya, ia bisa mengirim atau menerima informasi tanpa menggunakan kelima panca indera. Dalam ini, anak indigo akan memiliki kemampuan telepati, baik berupa prekognisi, menerawang masa depan, maupun retrokognisi, mengetahui tentang masa lalu. Sekian dari saya serahkan kembali kepada teman saya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya, yakni tentang penerapan pendidikan inklusi terhadap anak indigo. Nah, ditinjau dari psikologi pendidikan, anak indigo merupakan salah satu anak yang masuk kategori anak berkebutuhan khusus. Karena kemampuan khusus yang dimiliki oleh anak indigo, mereka menghadirkan tantangan baru bagi orang tua mereka maupun sistem pendidikan yang ada saat ini untuk menemukan cara yang tepat demi membantu dan membimbing mereka. Nah, Wendy Chapman memberikan beberapa tips untuk mendidik anak-anak indigo, seperti perlakukan mereka dengan penuh penghargaan, kemudian selalu dengarkan pendapat mereka, tentu saja kembangkan kemampuan mereka, dan juga hindari memberi perintah kepada anak indigo. Karena anak indigo ini sensitif ya emosionalnya. Kemudian ada juga pembentukan karakter kepada anak indigo. Pembentukan karakter adalah cara, proses, atau perbuatan membentuk prinsip-prinsip karakter sosial, tujuan-tujuan atau standar yang akan melekat pada sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang akan menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang dalam berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan juga kebangsaan. Nah, dalam pembentukan karakter ini ada dua pola ya. Yang pertama, perencanaan pola pendidikan inklusi terhadap anak indigo untuk membentuk karakter. Nah, dalam pelaksanaan pola pendidikan di lembaga inklusi bagi anak indigo dalam membentuk karakter, diperlukan terlebih dahulu suatu perencanaan dulu. Perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh dengan menggunakan fase dalam kehidupan sekolah untuk mendorong perkembangan karakter anak indigo tersebut. Nah, perencanaan pola pendekatan yang komprehensif ini bertujuan menjadikan sikap anak indigo tersebut lebih memiliki rasa hormat dan tanggung jawab terhadap siapapun. Nah, dalam melaksanakan perencanaan pola tersebut ini, yakni dengan merancang dulu kondisi sekolah yang kondusif. Sesuai dengan pernyataan John Dewey dan dalam Ratna Megawangi menyatakan bahwa sekolah yang tidak mempunyai program pendidikan karakter harus dapat memberikan suasana lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang kemudian disebut hidden curriculum.
Kemudian Fetzel juga menyebutkan, jika sekolah memiliki lingkungan atau iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman, maka proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman, atau disebut dengan enjoyable learning. Oleh pelaksanaan program pendidikan dengan efektif, maka penciptaan iklim sebagaimana yang tertera tadi menjadi sebuah kewajiban dan penting untuk diterapkan. Kemudian, merancang kurikulum secara fleksibel. Sebagaimana diungkapkan oleh Marvin W. yang dikutip oleh Megawangi, menyatakan bahwa pendidikan karakter di sekolah dianggap efektif dengan menggunakan kurikulum secara fleksibel, yang menyeimbangkan antara karakteristik anak dengan materi-materi yang akan diajarkan sehingga memiliki tujuan membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang ramah, yakni memperlakukan siswa indigo dengan rasa hormat dan kasih sayang. Nah, memperlakukan siswa indigo dengan perasaan cinta dan hormat karena dengan sifat sensitif yang dimiliki anak indigo ini, jika cara penyampaian dengan sikap sebaliknya, maka mereka pun akan menanggapi dengan sikap yang sama pula, meskipun seorang guru memiliki otoritas. Maka, tugas guru dalam membentuk karakter siswa indigo adalah dengan memberikan contoh-contoh yang baik, mendukung perilaku prososial, dan mengoreksi tindakan-tindakan yang keliru, tetapi dengan perlakuan yang ramah, hormat, dan dengan penuh kasih sayang. Kemudian, pengelolaan ruang kelas. Seorang guru hendaknya mampu menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan peserta didik dengan teknik motivasi yang akurat serta menciptakan kontribusi iklim yang kelas yang sehat. Sebuah lingkungan kelas hendaknya mencerminkan kepribadian guru, perhatian, dan juga penghargaan kepada siswa. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan pola pendidikan inklusi bagi anak indigo dalam membentuk karakter. Nah, pelaksanaan pola pendidikan ini yang pertama dengan kerjasama antar warga sekolah. Dalam pelaksanaan pola ini, guru juga memerlukan suatu kerjasama untuk mendukung keberhasilan pola ini. Seluruh komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, sampai dengan pesuruh atau penjaga sekolah, harus bekerja sama untuk mensukseskan pola pendidikan ini. Satu saja komponen yang tidak ikut bekerja sama, maka program tersebut akan terhambat dan tidak bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, dengan membangun komunitas moral di dalam kelas. Menurut John Dewey, pelatihan moral yang paling baik dan paling dalam adalah yang diperoleh melalui jalinan hubungan yang sesuai dengan orang lain. Sebuah sistem pendidikan bila terus menghancurkan atau mengabaikan kesatuan, maka akan menyulitkan atau bahkan tidak mungkin dapat memberikan pelatihan moral yang murni dan rutin. Karena dengan hal ini akan lebih mudah mengajarkan anak indigo dapat menghargai orang lain jika mereka merasakan kedekatan dengan siswa lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan membangun disiplin moral. Disiplin moral memiliki tujuan jangka panjang untuk membantu anak-anak remaja, khususnya anak berkebutuhan khusus seperti anak indigo, dalam berperilaku secara tanggung jawab dalam setiap situasi. Nah, jadi disiplin moral ini sangat berguna atau berfungsi untuk menjaga perilaku dengan tanggung jawab dalam setiap situasi, bukan hanya ketika ada orang dewasa yang mengawasi saja. Disiplin moral berusaha membangun sikap hormat siswa pada aturan, hak-hak orang lain, dan kewenangan sah guru, tanggung jawab siswa atas perilaku mereka sendiri, dan tanggung jawab mereka terhadap komunitas moral kelas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.